Kristiani. Prinsip pemberian Kristiani. Teks diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 dengan pasal yang ke-9. Sebetulnya di dalam 2 Korintus ini adalah suratnya Paulus. Jadi posisinya pada saat itu Paulus ada di Makedonia. Kemudian di antara jemaat di Makedonia, Paulus itu menulis surat, mengirim surat untuk ditujukan kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Tujuannya adalah memotivasi jemaat Makedonia. Nah, Paulus menjadikan jemaat Makedonia menjadi gereja percontohan. Kalau sesuatu yang menjadi contoh itu berarti hal yang bagus, betul nggak Bapak Ibu? Kalau sesuatu itu dijadikan teladan berarti sesuatu yang menarik di situ, yang harus diteladani. Bagaimana dengan kehidupan jemaat di Makedonia yang menjadi percontohan, yang dibawa oleh, yang diangkat oleh Rasul Paulus untuk menjadi contoh bagi gereja-gereja yang ada. Bahkan sampai gereja hari ini. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang hidup dalam kasih karunia Allah. Kalau belajar dari bahasa aslinya kasih karunia itu karis, yang artinya adalah kemurahan Allah yang diberikan kepada orang-orang berdosa yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Ada lagi seorang yang bernama Donald Guthrie, dia mengatakan seperti ini. Kasih karunia adalah kemurahan yang tidak sepantasnya diterima oleh orang yang selayaknya dihukum. Kemudian seorang penulis buku, itu salah satu bukunya adalah Theologia Systematica yang kami pakai waktu kami kuliah di Sati ya, yang bernama Henry C. Thiessen. Dia menyederhanakan kata kasih karunia artinya adalah kebaikan Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kebaikan itu. Sebetulnya kasih karunia itu sinonim atau sama dengan anugerah. Pemberian cuma-cuma. Bukan karena kelayakan kita, bukan karena kinerja kita, tetapi pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Dan sebagai jemaat yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, jemaat Makedonia ini memiliki gaya hidup yang sepadan, memiliki gaya hidup yang selaras dengan status mereka sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Kalau kita lihat itu realitanya ada begitu banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, orang-orang yang sudah diselamatkan, tetapi gaya hidupnya bertolak belakang dengan keselamatan itu sendiri. Sedangkan jemaat Makedonia diangkat menjadi contoh karena mereka betul-betul memiliki gaya hidup yang sepadan, yang selaras, jadi tidak menjadi batu sandungan. Sekarang hari ini kita akan belajar gaya hidup seperti apa yang dimiliki oleh jemaat Makedonia, sehingga hari ini kita belajar dari jemaat ini. Mari saya berikutnya. Gaya hidup atau teladan iman dari jemaat Makedonia yang pertama. Jemaat yang senantiasa bersuka cita. Bahkan firman Tuhan katakan, jemaat yang selalu meluap dengan sukacita. Kalau berbicara tentang sukacita, sukacita itu bukan sekedar perasaan bahagia karena situasinya enak. Sukacita itu bukan sekedar perasaan atau muka yang ceria karena apa yang diinginkannya, apa yang diharapkannya menjadi kenyataan. Berbicara tentang sukacita, sukacita adalah kualitas iman yang akhirnya menjadikan kualitas hatinya bisa terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan jemaat Makedonia ini, Paulus sendiri menjadi saksinya. Bagaimana dalam segala keadaan, dalam segala situasi, jemaat ini bisa bersuka cita.
Mari kita sama-sama belajar. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama dan kedua, ini kondisinya jemaat Makedonia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini keadaan jemaat di Makedonia. Jemaat ini adalah jemaat yang banyak mengalami penderitaan. Kemudian dikatakan jemaat ini juga jemaat yang miskin. Tadi pagi saya sedikit menjelaskan kata miskin, yang sangat miskin di sini yang dipakai adalah dari bahasa aslinya toseksia, yang artinya adalah sangat melarat secara finansial. Ini jemaatnya, ini jemaat yang melarat, krisis finansial. Selain itu jemaat ini juga ditimpa berbagai-bagai penderitaan, kata firman Tuhan. Tetapi yang menjadi gaya hidup yang memberkati kita adalah dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mereka bersukacita. Firman Tuhan katakan, hidup mereka meluap dengan sukacita. Kalau mikir itu berarti gini ya. Seseorang yang bisa meluap dengan sukacita dalam segala keadaan, itu menunjukkan kualitas imannya. Imannya tetap kuat. Hatinya tetap bisa bersyukur. Hatinya tetap bisa bersukacita. Sekalipun mengalami krisis finansial. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan usahanya mengalami persoalan. Sekalipun mungkin dalam pelayanan menghadapi tantangan. Sekalipun mungkin menghadapi sakit penyakit bertahun-tahun. Sekalipun mungkin diperhadapkan kepada keluarga yang sakit. Setiap hari kita mendoakannya, tapi belum ada perubahan. Itu penderitaan loh Bapak. Tetapi seseorang yang bisa menjaga kualitas imannya, dia pasti bisa menjaga situasi hatinya. Hatinya tetap bisa meluap dengan sukacita. Seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini adalah proses, Bapak Ibu. Kita semua berjuang untuk hal ini, betul? Tidak semudah itu melihat saudara sakit, melihat usaha menurun, melihat masalah dalam rumah tangga yang datang silih berganti, terus hati kita bisa terjaga terus dengan sukacita, itu enggak gampang. Oleh sebab itu untuk bisa mengalami apa yang dialami oleh jemaat Makedonia meluap dengan sukacita. Itu berarti kita harus mengizinkan Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita itu terus tinggal dalam hidup kita. Kita harus terus menjaga komunikasi yang erat dengan Tuhan. Saya yakin jemaat Makedonia ini bisa meluap dengan sukacita karena mereka benar-benar menggantungkan imannya kepada Tuhan dan bukan kepada situasi yang sedang terjadi. Kalau hati kita tergantung kepada situasi yang terjadi, siapa sih yang gak sedih kalau sakit terus-terusan? Siapa sih yang gak sedih melihat usahanya menurun? Siapa sih yang gak sedih kalau menghadapi tantangan dalam pelayanan? Siapa yang gak sedih kalau menghadapi pergumulan ekonomi setiap hari? Secara manusia normal pasti semua akan bersedih. Tetapi ketika kita hidup dalam iman, iman kepada Tuhan sang sumber sukacita itu, kalau keselamatan aja Tuhan berikan, kalau pengampunan aja Tuhan berikan, masakan dia nggak bisa memenuhi apa yang kita perlukan. Tuhan pasti sanggup menyediakan itu, bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Ketika kita menyanyikan pujian tadi, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau kita menyadari, kita mengimani bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup menyediakan segala yang kita perlukan.
maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu pasti memelihara hati dan pikiran kita. Ketika hidup kita mungkin mulai sudah dihimpit rasa takut dan khawatir, kita mulai bangkitkan iman kita. Aku percaya aku tidak menghadapi ini sendiri. Aku masih punya Tuhan. Masih ada Tuhan. Ketika masih ada Tuhan, berarti masih ada jalan keluar. Selama masih percaya Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa menjalani hari lepas hari itu dengan sukacita. Amin. Gaya hidup yang pertama, mereka bisa bersukacita sekalipun mereka diperhadapkan kepada keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersukacita. Alkitab sendiri memberitahukan ini. Alkitab sendiri mengajarkan ini kepada kita. Memberikan contoh nyata bagaimana jemaat yang hidup dalam keadaan miskin, jemaat yang hidup dalam keadaan menderita, tetapi mereka masih tetap bisa meluap dengan sukacita. Apalagi kita. Apalagi kita. Amin. Yang mungkin keadaannya masih jauh lebih baik dari mereka. Tidak sangat melarat. Coba bilang kanan kiri. Tidak sangat melarat kan? Tetap sukacita ya. Tetap sukacita, Bapak Ibu masih bisa makan enak. Libur lebaran masih bisa lebaran keluar kota. Halo. Masih sanggup untuk retreat berapa hari Bapak Ibu? Rabu, kalau nggak salah. Rabu, Kamis, Jumat tadi ngobrol-ngobrol, wah seru ya. Gitu. Wah, kalau enggak sukacita itu ya kebangetan, Rek. Masih bisa pakai pakaian bagus, masih bisa ke gereja dengan hal yang seperti ini. Kerjaan masih bisa jalan, usaha masih lancar, masih bisa makan sehari 3 kali, keadaan sehat. Waduh, itu pasti bersukacita aja deh. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, gaya hidup mereka, jemaat ini adalah jemaat yang punya hati memberi sebagai wujud pelayanan kasih. Konteks dari kitab 2 Korintus pasal 8 dan 9 adalah saat itu Rasul Paulus sedang mengadakan penggalangan dana untuk membantu gereja di Yerusalem yang sedang menghadapi aniaya karena pengiringan akan Tuhan. Gereja yang sedang menghadapi penganiayaan, mereka menjadi gereja yang dikucilkan. Mereka menjadi gereja yang kekurangan. Mereka menjadi gereja yang bergumul dengan ekonomi. Mereka sedang mengalami kesusahan dan butuh bantuan. Kemudian Paulus ini menggalang dana. Apa Bapak Ibu yang terjadi? Jemaat Makedonia, jemaat yang mengalami krisis ekonomi, tapi masih mau terlibat dalam pelayanan kasih. Mereka mau memberikan, mereka mau belajar memberi untuk memperhatikan kebutuhan jemaat di Yerusalem. Kalau belajar jemaat di Makedonia itu adalah jemaat yang terdiri dari orang-orang non-Yahudi. Sementara jemaat Yerusalem adalah jemaat-jemaat banyak orang Yahudi. Ini orang non-Yahudi, jemaat gereja non-Yahudi yang sedang mengalami krisis, yang juga sedang bergumul dengan hidupnya, masih punya hati untuk memberi kepada jemaat yang keadaannya tidak jauh berbeda dengan keadaan mereka. Halo? Kalau jemaat Makedonia lebih baik keadaannya dibandingkan jemaat Yerusalem, itu hal yang biasa. Tetapi persoalannya adalah keadaan saat itu, jemaat Makedonia juga sedang krisis ekonomi. Jemaat Makedonia juga sedang menderita. Mereka memiliki hati untuk memberi, untuk memberkati. Jemaat ya juga sedang menderita. Wow, hati memberi seperti ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah merasakan bagaimana Tuhan menyatakan kebaikan. Amin. Nah, enggak mungkin. Paulus memberi kesaksian sendiri. Ini yang memberi kesaksian, Paulus menjadi saksi sendiri. Kemudian dia menceritakan itu, memotivasi jemaat Korintus. Paulus memberi kesaksian tentang jemaat Makedonia untuk jemaat Korintus. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka punya hati memberi. Mereka memberi menurut kemampuan mereka.
bahkan melampaui kemampuan mereka. Konteks dalam nats ini adalah pengumpulan dana untuk disumbangkan kepada gereja Yerusalem yang sedang mengalami aniaya. Sekalipun jemaat ini miskin, namun mereka sanggup memberi dalam kemiskinan dan kekurangan mereka, bahkan memberi lebih dari yang dibutuhkan. Kenapa sampai Paulus memotivasi jemaat Korintus? Karena apa? Ketika Paulus nge-share itu ya, ini loh ada gereja di Yerusalem yang sedang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan dana dari kita untuk menopang mereka yang sedang ada dalam kesusahan. Jemaat Korintus ini antusias gitu. Mereka antusias, oh ya, kami akan mengumpulkan bantuan, kami akan memberikan bantuan. Tetapi itu hanya komitmen aja. Ditunggu-tunggu oleh Paulus. Ini jemaat Korintus itu nggak melakukan apa-apa. Akhirnya apa? Paulus menulis surat supaya dibawa Titus ke jemaat Korintus untuk mengingatkan mereka. Contohnya itu loh jemaat Makedonia. Jemaat yang lebih. Jemaat masih yang keadaannya tidak lebih baik dari jemaat Korintus. Mereka punya hati untuk memberi. Mereka memberi dari kekurangan mereka. Ayo contohan mereka. Seperti Paulus ini memotivasi jemaat Korintus yang keadaannya lebih baik agar mereka mau melibatkan diri dalam pelayanan kasih. Itu tujuan Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kekurangan dan keterbatasan keadaan mereka, jemaat Makedonia ini tetap melibatkan diri secara aktif dalam pelayanan kasih, yaitu memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Dalam pandangan jemaat Makedonia, membantu saudara seiman di Yerusalem bukanlah beban. Namun merupakan kehormatan. Dan mereka mendesak dengan segera agar diperbolehkan berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara seiman mereka. Ini loh Bapak Ibu, yang nyuruh-nyuruh itu bukan Paulus. Justru jemaat Makedonia ketika mendengar jemaat di Yerusalem mengalami kesusahan, jemaat Makedonia ini desek-desek gitu. Kok desek-desek apa ya? Ngotot gitu. Pokoknya kami mau membantu. Pokoknya kami mau membantu. Kami mau memberi untuk jemaat di Yerusalem. Mungkin sebagai seorang pemimpin Rasul Paulus ini jane yo mikir itu. Keadaanmu tidak lebih baik dari mereka. Kok ya ngotot-ngotote. Kok ya kalian tuh punya hati yang begitu dalam untuk membantu yang kekurangan. Itu yang diteladankan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih terus akan berfokus dengan kehidupan pribadi kita? Sebagai orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan mau kita belajar dari jemaat Makedonia. Belajar peduli dengan orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Saya teringat dengan seorang jemaat. Dia kehidupannya biasa-biasa. Dulu dia punya latar belakang orang Buddha. Setelah mengenal Tuhan, setelah di Surabaya mengenal Tuhan, dia itu paling punya hati memberi. Padahal hidupnya pas-pasan. Selalu kalau kami datang kunjungan yang dia bilang apa? Tolong doakan ya, tolong doakan saya karena saya ini sedang punya rencana untuk memberkati ini, memberkati ini, memberkati ini, memberkati ini, memberkati ini. Dan yang menjadi target diberkati itu siapa Bapak Ibu? Tukang becak yang sering lewat di depan rumahnya. Orang-orang yang ngambil sampah-sampah itu, yang ngambil sampah penyapu-penyapu jalan, tukang becak, orang-orang yang lewat lalu lalang di depannya yang dia tahu mereka menderita. Itu yang selalu jadi sasaran dia. Kemudian satu kali, dia katakan seperti ini, saya bilang, kenapa ya, maksudnya itu kenapa ibu ini seperti itu? Dia katakan seperti ini, dulu waktu saya belum bertobat, saya masih agama Buddha. Saya ini juga diajarkan kasih. Padahal saya nggak tahu jelas saat itu. Siapa sih Tuhan yang aku selalu sembahyang.
Tapi ketika hanya diajarkan untuk berbuat baik, untuk memberi. Dulu aja aku begitu semangat membagi-bagikan entah ke panti asuhan kemana-mana. Pokoknya hati itu meluap dengan memberi. Apalagi sekarang, setelah aku mengenal Yesus. Dia selalu bersaksi itu. Setelah aku mengenal Yesus, aku ini orang berdosa. Tuhan selamatkan aku. Tuhan nyatakan kebaikannya ke aku. Aku mau seperti Yesus. Berbuat baik. Aku mau memberi apa yang bisa aku berikan. Dia hampir setiap kami kunjungi. Tidak pernah doakan saya supaya usaha saya lancar. Dia selalu berdoa. Doakan saya agar saya bisa menjadi saluran berkat. Dan betul-betul kami diberkati dengan kehidupan orang ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malah saya mendengar juga statement seseorang berkata seperti ini. Ini terkenal dengan orang yang kayak Sinterklas gitu. Kemurahan hatinya itu benar-benar. Maunya itu kok pinginnya itu ya. Memberi dan memberi. Kemudian saya guyonan. Gimana bisa beri? Pokoknya prinsip saya, suami saya yang nabung. Saya sebagai istrinya, saya yang memberi. Dan betul Bapak. Kerjasama itu menolong mereka. Tuhan melimpahkan berkat itu terus ke mereka. Amin. Kita perlu punya hati itu. Saya percaya ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan, sudah menerima kelimpahan dari Tuhan, Tuhan mau kita juga menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Gak boleh terlalu cuek. Tidak boleh terlalu egois hanya memusatkan diri. Yang penting aku gini, pokoknya aku. Gak ada entek-enteknya Bapak Ibu. Kita gak akan merasa puas, gak akan merasa pernah cukup. Kita mulai harus seperti jemaat Makedonia, belajar memberkati sekalipun ada dalam keterbatasan. Dan janji Tuhan apa Bapak Ibu? Janji Tuhan bagi orang-orang yang memiliki gaya hidup seperti ini. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8-9 firman Tuhan katakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini janji Tuhan. Ketika kita memiliki gaya hidup terus belajar bersyukur dengan situasi-situasi yang ada, dan kita belajar punya hati memberi, Tuhan katakan, Allah sanggup melimpahkan kebaikannya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Tuhan kita berjanji, Tuhan kita tidak akan pernah mengingkari. Tuhan hanya mau kita lakukan firman Tuhan, kita praktekkan firman Tuhan, dan Dia yang turun tangan untuk menyatakan apa yang Dia firmankan itu dinyatakan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Dalam hal memberi, Tuhan sendiri memberikan contoh itu. Sesudahnya ini ya. Dalam hal memberi, bukankah ini yang diteladankan oleh Kristus bagi kita? Salah satu sifat Allah adalah memberi. Ia memberi berkat. Ia memberi kekuatan kepada kita. Ia memberikan penghiburan. Jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Bahkan nyawanya sendiri Ia berikan untuk kita. Memberi adalah salah satu karakteristik anak-anak Tuhan yang harus kita bagikan kepada orang lain. Sehingga lewat hidup kita, orang lain bisa melihat bahwa kekristenan itu adalah memberi. Bukan hanya terbatas memberi materi, memberi kekuatan bagi orang yang membutuhkan, memberi penghiburan bagi orang yang sedang bersedih. Ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat, kita bisa memberkati orang-orang yang kita tahu mereka membutuhkannya. Sehingga apa Bapak Ibu, target Tuhan bagi hidup kita yang untuk berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita, kita bisa nyatakan itu. Sehingga lewat hidup kita, lewat gaya hidup kita setiap hari, nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan mengakhiri ini dengan sebuah statement dari seorang penulis buku Gereja Impian. Kalau Bapak Ibu
yang terakhir ya, slide terakhir. Gereja impian yang bernama Jimmy B. Untoro, dia mengatakan, Allah memberikan sebuah tujuan bagi gerejanya, yaitu mengelola dunia yang diciptakannya, sekaligus menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap segi kehidupan di dunia ini. Hadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini lewat hidup kita. Orang bisa mengenal Tuhan kita. Orang bisa menikmati indahnya hidup dalam Tuhan lewat hidup kita. Gaya hidup yang bisa bersukacita dalam segala keadaan dan gaya hidup memberi. Itu adalah salah satu gaya hidup yang menghadirkan kerajaan Allah di sekeliling kita. Dan kiranya biarlah dengan kehidupan kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.